lisan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Kita terima kasih aja gitu Ustaz. Selama ini nggak mengucapkan pertama Alhamdulillah ya Allah. Biar nunggu yang ngasih tadi. Pertama kali Bapak ini bilang sama aku terima kasih. Artinya kalau dia niatnya bukan karena Allah, Bu, ya dia sadar ketika kita ucapkan Alhamdulillah. Apapun ceritanya kita Allah dulu kita utamakan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Maka yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syukur dengan lisan. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Puja-puji bagimu ya Allah. Jadi yang kita puja-puji itu Allah, bukan yang ngasih. Yang ngasih itu cuman menambung akhirat. Macam tak bisa ya Allah ngasih dia. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syukur dengan badan dan anggota badan dengan cara melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah. Aku bersyukur kali aku pada Allah. Betul Pak, Alhamdulillah kali aku. Abang udah sholat? Belum. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini ma'rifatika muhabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bi surati Ibrahim bi ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Wa sadaqa Rasul Nabil Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, setelah subuh yang Allah ridhai di Masjid Silaturahim yang kita cintai. Semoga senantiasa semua niat terridhoi dan terberkati oleh Allah yang Maha Suci.
Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Rahman. Kali ini kita akan masuk sambung kaji. Setelah sebulan yang lalu kita tak masuk mengaji, maka alhamdulillah kali ini kita berjumpa. Kita akan sambung kaji kita masih dalam sambungan kupasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemarin kita sudah masuk taubat, juhud, tawakal, yang insya Allah hari ini kita akan masuk kajian syukur. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita atur pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui dan selalu saya kampanyekan dalam beberapa bulan ini, agar semakin dalam cinta kita kepada Kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, bahwa beliau adalah Bapa alam semesta ini. Kalau Nabi Adam dikatakan sebagai bapaknya manusia, maka Nabi Muhammad adalah Bapa alam semesta. Kalau dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi dan rasul, maka dikatakan Nabi Muhammad adalah Bapa alam semesta. Maka inilah terjawab kenapa tersebut bahwa Nabi Muhammad sebagai Hasyirul Anbiya wa Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, penghimpun para nabi yang sebelumnya adalah nabi penutup dari para nabi dan para rasul. Maka tak ada lagi, dan itu disampaikan oleh Rasulullah, andaikan ada nabi dan rasul setelahku, maka Umar bin Khattab lah yang menjadi pengganti setelahku. Itu dia. Makanya kajian itu yang membuat Abu Bakar tak berani mengganti Rasulullah sebagai Khalifatul Rasulullah, sebagai khalifah. Umar pun tak sanggup menerimanya karena yang layak dan selalu bersama Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad SAW adalah menantu Abu Bakar, maka Umar mengatakan Abu Bakarlah yang layak pertama. Panjang lama Pak waktu itu. Dan itu sampai Nabi Muhammad dalam beberapa hari belum dikebumikan. Bukan berarti tidak memuliakan jenazah Nabi Muhammad, tapi memikirkan betapa pentingnya urusan umat. Kalau sudah urusan umat tak kita pikirkan, tapi urusan dapur yang dikedepankan, sulit. Dan untuk mendapatkan satu pedoman bagaimana kajian penyampaian harus kepada satu garis lurusan menuju Allah yang Maha Rahman. Nanti kita bahas. Maka sampai kaji-kaji ini ditempatkan bahwa menjadi seorang dai, guru, muallim, dosen, itu letak hukumnya dalam hukum fardu kifayah, yang sama hukumnya seperti bila ada orang meninggal dunia, ribuan umat Islam di sekitarnya, cuman 4 dan 2 orang pun menyolatkannya, terwakilkanlah ribuan tadinya. Tapi kalau tak ada yang menyolatkannya, semua ribuan umat Islam itu berdosa. Karena itu urusan umat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita pada kupasan. Kemarin sudah kita masuk tawakal. Sekarang kita akan kembali kepada kajian syukur.
terasa kajian syukur ini adalah sederhana. Sederhana ucapannya, tetapi dalam maknanya. Dan selalu sahabatnya adalah sabar. Dan ia bergabung menjadi suatu sebutan yang tak asing lagi kita dengarkan, yang disebut dengan iman. Iman itu terbagi pada dua, asyukru wasobru, rasa syukur dan rasa sabar. Tapi yang kita akan kupas di sini adalah masalah syukur. Insya Allah bulan depan kalau Allah mempertemukan kita, baru kita kupas masalah sabar. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan bahwa syukur itu hakikatnya adalah mengakui nikmat Allah. Karena dialah pemilik karunia dan pemberian. Maka itu yang kita kenal dengan Ar-Rahmanur Rahim. Allah lah yang mengasihi dan Allah lah yang menyayangi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, bahwa rahmat Allah itu ada 100. Ini berbicara tentang rahmat. 99% atau 99 itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang dikenal dengan rahim. Sedangkan 1% atau 1 biji itu diserahkan kepada seluruh alam semesta beserta isinya, termasuklah saudara kita yang tak seiman. Tumpuan yang dikembalikan kajian ini adalah kembali kepada ingatan di mana surat Al-A'raf 172 menyatakan firman Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan kalian? Maka menjawablah seluruh ruh sebelum ditiupkan ke dalam janin. Para ibu yang lagi hamil di keempat bulan, maka semua ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, berkatalah mereka semua, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Jadi tak ada di situ yang agama banyak-banyak, cuman satu agama waktu itu, tauhid, mengakui Allah sebagai Tuhan. Di sini nanti rujukannya kembali kepada kaidah syukur. Kalau bahasa umumnya Bang, Pak Haji, Ibu Aja, kakak sekalian, lebih banyak kita bersyukur kepada para bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, atau orang kaya raya, daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dikembalikan adalah harus rujukannya Al-A'raf 172. Rasa syukur itu adalah rasa penempatan penuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pengakuan nikmat Allah karena dialah pemilik karunia dan pemberian. Orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, semua itu adalah wasilah. Banyak kali pandai yang mengatakan wasilah ini gak boleh tawasul. Sampai kajian Isra Mi'raj dibid'ahkan, kajian Maulid Nabi dibid'ahkan. Bertawasul kita pada siapapun gak dibolehkan. Tapi kalau dia ngadapi atasan nomor 1 dia menempatkan. Tak diungkapkan itu tawasul. Pegangnya HP itu tak diungkapnya tawasul. Pegang ini dihadapinya guru itu tak dikatakan tawasul. Pegangnya tadi kendaraan itu bukan tawasul. Tawasul yang dikembalikan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mediator itu adalah alat. Termasuklah para orang kaya dan para penguasa. Itu alat. Alat jalan menuju Allah. Maka dikatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak berterima kasih kepada sama manusia. Kalau boleh hamba tempatkan kajian ini, kemana sebenarnya kupasannya Pak Haji? Guru. Guru itu ada 2 Pak. Yang pertama yang di madrasah alias sekolah atau perkampusan. Yang kedua secara kontekstual adalah orang tua dan orang yang dituakan. Itu disebut tokoh masyarakat. Jadi guru itu ada 3 sebenarnya. Guru secara tekstual itulah di sekolah, madrasah, perkampusan. Guru secara kontekstual ada 2, orang tua dan orang yang dituakan. Itulah orang yang dituakan tadi, tokoh masyarakat. Kalau 3 ini posisinya tak benar-benar balik kepada Allah, maka gagal kupasan. Tapi berawal dari mana kajian? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tak dikatakan dia bersyukur kepada Allah bila ia tidak berterima kasih sesama manusia. Dari mana kupasan kajian tadi Bapak Ibu? Pahlawan tanpa jasa. Ungkapan kemana tuh Pak Haji? Pahlawan tanpa jasa itu kepada siapa diberikan? Guru. Bahasa lainnya, langit dan bumi pun digadaikan tak bisa membayar guru itu sebagai gajinya. Disinilah sebab musabab hancurnya negeri kita. Kalaulah sudah pemimpin kota berani melawan gurunya, tunggulah alamat kehancuran ke depannya. Hanya gara-gara egois kenapsuan. Bukan satu kota, hampir seluruh penjuru kota. Tambah lagi guru-guru sekarang tidak lagi kembali ke jalan Allah. Kalau dulu guru-guru itu menghadapi jalan itu 2 aja. Kalau enggak ke surga kanan, ke neraka kiri. Nah itu. Makanya dulu kan Pak Haji, Pak Ayah nyari guru tuh. Udah kayak gini terkenal ngawal almarhum Musa Hasan Tajir. Beberapa kali dalam sebulan ini udah berapa kali beliau datang menjumpai. Bukan jemput hamba, enggak. Membicarakan suasana bagaimana ulama-ulama di kota Binjai ini. Bukan hamba nak dijemput. Itu kelompok kami dulu. Kalau dulu dan manapun ada masalah, datang kami berkereta. Beres masalah. Sekarang enggak ada. Kenapa itu bisa dilakukan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau tahu bersyukur, maka akan kutambahkan rasa syukur itu.
Maka di sini disebutkan tadi, sehingga hati mengakui bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengakui bahwa nikmat itu karunia dari Allah, pemberian dari Allah, maka hati ini akan mengakui bahwa semua itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah pemberian Allah yang sempurna dan tidak ada yang dipandang bulu? Tak ada mandang bulu, Pak. Adil merata. Napas inilah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nggak mandang dia orang miskin, orang kaya. Banyak pun orang kaya, Pak, yang bernapas. Oksigen aja dibawanya kemana-mana. Nafas. Maka itu disebut dengan denyut jantung, denyut nadi kita. Allah, 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 Allah. Mau menyeleweng kita dari nikmatnya? Enggak. Tak ada kita mengucapkan heboh kali berterima kasih kepada manusia bila manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menyesatkan kita. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syukur itu adalah pekerjaan hati dan anggota badan. Hati kita bersyukur, anggota badannya mana, Bang? Sholat, puasa. Kenapa dikatakan Ramadan itu bulan kita? Karena Ramadan itu adalah bulan kita, karena di situ kita benar-benar meyakini dan memahami betapa kita saling mensyukuri nikmat Allah yang Maha Suci dengan saling peduli. As-shaum itu menahan. Ditahanlah semua ego kita, ditahanlah semua nafsukan yang tak terkandi dalam diri kita. Yang datang sorakahnya, yang datang sombongnya, yang ada adalah bagaimana datang manisnya dia berhubungan kepada Allah, itulah tahiyatnya. Kemudian datang tadi dengan bagaimana dia menjadikan dirinya sebagai orang rendah hatinya dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena dia tahu bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad, dia tidak sombong ketika diberikan kehormatan oleh Allah. At-tahiyyah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena orang sholat itu orang yang tahu bersyukur. Maka ketika setelah selesai kita tadi duduk di antara dua sujud, setelah kita selesai sujud kedua, langsung kita duduk di antara dua, di sujud tasyahud akhir. Apa yang diucapkan rasa syukur oleh Rasulullah? At-tahiyyatul mubarakatun sholawatun thayyibatulillah. Penghormatan itu milik Allah, bukan milik yang lain. Keberkahan itu milik Allah, bukan milik yang lain. Kebaikan itu milik Allah, bukan milik yang lain. Semua milik Allah. Itulah penghormatan yang hanya Nabi Muhammad baru yang mengucapkan itu. Belum ada diucapkan Nabi Isa sampai Nabi Adam alaihissalam. Maka disitulah ta'zimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengucapkan sambutan yang nggak pernah diberikan kepada Nabi manapun. Apa dia? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tuh. Siapa yang kita butuhkan ucapan penghormatan itu? Allah, Allah, Allah.
bukan siapapun. Hamba sekarang Pak Haji, beginilah gaya-gaya ngaji, tak perlu lagi mikirkan lagi bagaimana ketawa, bagaimana enggak, pusing kepala hamba. Terakhir ketawa orang banyak, isi tak ada. Tak berubah masyarakat lingkungan kita. Konsekuensinya siap hamba tak dipanggil. Kau udah kajian tauhid tasawuf jarang dipanggil, kecuali orang yang butuh, karena langsung nyentuh ke hati. Maka dalam hal ini, disitulah kita kembali bahwasanya orang yang tahu bersyukur itu orang yang selalu menghormati Allah. Allah akan menghormatinya. Orang yang tahu bersyukur itu orang yang rendah hatinya. Ketika diagung-agungkan dia tidak pernah mau menyombongkan dirinya. Orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang selalu mengingat orang-orang tuanya. Apa kata Nabi Muhammad ketika sudah dihormati Allah, dipuji Allah? Assalamu alaina. Janganlah gitu ya Allah, janganlah awak aja diucapkan salam, selamat. Selamat juga kepada kami. Siapa kami itu? Dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, naik kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu yang disebut menghormati yang tua-tua. Sekarang tak ada lagi dihormati yang tua-tua nih. Mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang punya harta, digigitnya dan ditekannya tak lagi ada. Sekarang kayak film Cina itulah, suruhnya sujud kita. Kalau bertaruh aja ke dia, kalau kau salah, kalau apa, sujud kau ya, sujud sama aku. Sekarang kayak gitulah sekarang orang Islam banyak semuanya harus bersujud sama dia. Udah mendekat kiamat nih Bu. Oh Pak, awak bukan nakuti diri awaknya ini. Apalagi kata Rasulullah, wa ala ibadillahi salihin. Di samping tadi orang yang bersyukur tadi adalah orang yang mengingat dan menghormati orang-orang tua. Capeknya orang tua itu jangan dirusak oleh yang muda-muda. Dan biar muda-muda jangan menjadi perusak. Apa kata Rasulullah? Begitu pula kepada hamba-hambamu yang soleh. Kita tuh udah didoakan Rasulullah tuh di Sidratul Muntaha kemarin. Wa ala ibadillahi salihin. Begitu juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Makanya disebut dengan waladun solihun yad'ula. Anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Gitu ya Bu, Bapak. Jadi ini disebut dengan orang yang bersyukur. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani membagi bahwa syukur itu ada 3. Yang pertama syukur dengan lisan, dengan mengakui adanya nikmat dan merasa tenang. Lisan, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Kita terima kasih aja gitu Ustaz. Selama ini nggak mengucapkan pertama alhamdulillah ya Allah. Biar nunggu yang ngasih tadi. Kali Bapak ini bilangkan sama aku terima kasih. Artinya kalau dia niatnya bukan karena Allah Bu, ya dia sadar ketika kita ucapkan alhamdulillah. Apapun ceritanya kita Allah dulu kita utamakan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Maka yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syukur dengan lisan. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, puja-puji bagimu ya Allah. Jadi yang kita puja-puji itu Allah, bukan yang ngasih. Yang ngasih itu cuman menambung akhirat. Macam tak bisa ya Allah ngasih dia. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Jailani, syukur dengan badan dan anggota badan.
dengan cara melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah. Aku bersyukur kali kepada Allah. Betul Pak, alhamdulillah kali aku. Abang udah sholat? Belum. Banyak kali orang mengatakan syukur alhamdulillah. Betul, alhamdulillah kali Allah ngasihkan padaku pangkat, ngasihkan padaku rezeki. Udah sholat Bapak? Belum. Puasa Bapak? Belum. Enggak. Disinilah kupasan tadi menempatkan rasa syukur itu secara badan. Tadi lidah, ucap dia syukur. Tengok dia sholat enggak, puasa enggak, berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Udah jelas Ibu? Yang ketiga, syukur dengan hati, yaitu beriktikaf, berdiam diri di atas tikar Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemanapun dia berjalan selalu ada di hatinya ini dengan mengatakan milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Alhamdulillah. Hatinya tetap menyertakan lidah dan badannya bersyukur pada Allah. Lidah mengucapkan alhamdulillah, badan melaksanakan sholat dan puasa lainnya, hati tetap juga mengatakan bersyukur kepada Allah. Maka masuklah kepada golongan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke jalan Tuhanmu dengan keridhaan yang penuh. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam bahagian yang kuberi. Apa kebahagiaan jannah sesungguhnya itu Pak? Berjumpa dengan Allah. Inilah kajian syukur yang kita kembalikan. Mudah-mudahan dapat memberikan acuan bahwa kita tahu mengucapkan bentuk dari rasa syukur itu nggak bisa dipisahkan, lidah, badan, dan hati. Lidah dengan ucapan, badan dengan pelaksanaan perintah Allah berupa sholat, puasa, dan lainnya. Kemudian hati dengan tetap menyertakan diri bahwa kita selalu mengingat Allah dengan syukurnya. Maka orang yang hatinya tetap ke situ, dia tidak akan pernah sombong. Itu peranan hati Pak, Ibu. Walaupun dia orang kaya, kemudian dia berbagi rezeki, dia tak sombong, dia sebagai pemberi. Kenapa? Karena dia menabung sejatinya, bukan memberi. Nah kan kedua, tak peduli dia apakah orang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena disitulah hati. Namun semua dituntut untuk hatinya juga berterima kasih kepada Allah, badannya untuk berterima kasih kepada Allah dengan sholat dan lain-lainnya, lidahnya untuk berterima kasih dengan Allah dengan ucapan alhamdulillah. Maka balik kepada diri masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, wahai orang-orang beriman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Allah mengampuni Bapak dan Ibu sekalian, maaf. Allahumma waffiqna wa bittariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.